Tidak ingin dan tidak akan pernah setuju. Jika Sofia memiliki opsi lain selain yang diinginkan Daniel, tentu dia tidak akan seresah ini. Tidak akan gila karena memikirkan sesuatu yang sampai mati pun tak ingin dia lakukan. Memasuki pekarangan depan, Sofia tersenyum hangat pada pelayan yang bekerja di rumahnya. Setidaknya dia diakui sebagai nyonya di rumah itu. Dan rumah Daniel juga miliknya, bukan? Meski dia tidak ada kontribusi dalam hal apapun terhadap rumah itu. Sofia menarik klut bagnya, sedikit mencengkeram tali tas itu. Jarum jam tangan menunjukkan pukul 6:10. Mungkin Daniel sudah pulang. Atau mungkin tidak. Memikirkan sesuatu yang tidak pasti membuat Sofia mudah gugup. Apa Daniel sudah pulang? Tanya Sofia pada Hendra. Pandangan Sofia mengedar. Ada sorot takut dalam matanya. Belum, Nona. Sepertinya Tuan Daniel lembur malam ini. Sofia mengelus dadanya. Napasnya lolos dengan lancar. Bagus, lebih bagus lagi kalau Daniel tidak pernah pulang. Memangnya kenapa, Non? Hendra mengekori langkah Sofia. Tidak ada apa-apa. Sofia menghentikan langkah. Oh iya, untuk makan malam ini, tolong antar ke kamar. Baik, Non, sahut Hendra. Please harder, babe. Kuku-kuku wanita itu mencengkeram. Karina, nama wanita yang saat ini berada dalam kendalinya. Dari sebagian wanita yang selalu menemaninya, mungkin hanya satu nama itu yang bisa diingat oleh Daniel. Hanya wanita itu yang sering dihubungi di saat fantasinya memaksakan untuk hal yang lebih liar dan menantang. You're great, Karina, puji Daniel. Setelah berminggu-minggu tak ada kabar, Daniel tiba-tiba menghubunginya. Karina pikir karena sudah menikah, maka Daniel tidak memerlukan dirinya lagi. Tetapi sepertinya tidak. Pria itu menginginkannya seolah dia sedang kelaparan. Aku merindukanmu, ucap Daniel. Tentunya hanya kata-kata basa-basi yang diucapkan sama seperti wanita lain. Namun kali ini sedikit berbeda. Dia mengetahui nama Karina. Karina hanya tersenyum membalas ucapan itu. Mengusap lembut wajah Daniel yang sedikit kasar karena bulu-bulu yang mulai tumbuh di jambangnya. You so sexy, baby, puji Daniel padanya. Daniel kemudian membaringkan tubuhnya di sebelah Karina. Sementara wanita itu sendiri kini duduk menyandar pada bahu ranjang, meraih rokok dan menghidupkannya. Selain wanita pekerja, Karina juga provokatif. Oh ya, apa yang terjadi? Apa istrimu bermasalah dengan ranjang? Tanya Karina seraya menghembuskan asap-asap itu ke udara. Hubungan Karina dan Daniel sebatas friend with benefit. Selagi hubungan ranjang mereka membuat keduanya nyaman, mereka mungkin akan selalu melakukannya. Sekalipun kini status Daniel sudah berubah, bukan pria lajang lagi. Tetapi toh sepertinya Daniel menginginkannya. Jadi Karina tidak terlalu peduli dengan istri pria itu. Daniel agak malas membahas Sofia. Aku tidak menyukainya. Alis Karina mengenyit dua-duanya. Baru pertama kali dia mendengar seorang Daniel tidak tertarik pada wanita. Terlebih wanita itu sangat cantik karena hadir saat pernikahan itu. Jadi dia tahu bagaimana rupa wajah istri Daniel. Tidak menyukai berbeda dengan seks. Kau bisa melakukannya tanpa harus mencintai. Tandas Karina. Sama halnya dengan yang mereka lakukan saat ini. Keduanya melakukan atas dasar nyaman, kebutuhan, dan sama-sama menginginkannya. Lalu, apa hal itu tidak berlaku untuk istri Daniel? Sekalipun mereka menikah tak ada rasa cinta. Hanya orang bodoh yang tidak akan melakukan seks. Begitu pikiran Karina. Aku juga membencinya, lontar Daniel. Perasaan benci yang tumbuh tanpa sebab. Banyak hal yang tidak dia suka dari Sofia. Seperti tingkahnya, senyumnya, cara berpakaian, cara Sofia berkomunikasi dengan orang, dan masih banyak lagi. Yang bisa dia lihat dari Sofia hanya kesalahan besar. Tidak ada hal yang benar. Sepertinya masalahnya pelik, Daniel, komentar Kartika. Wanita itu mematikan rokok, meletakkannya pada asbak putih yang ada di atas meja sebelahnya. Iya, sangat pelik. Daniel membenarkan. Pria itu bangkit, menatap manik hitam itu lekat-lekat.
Dan untuk apa aku memikirkannya? Sekarang ada wanita yang sangat menarik di hadapanku. Daniel menangkup wajah Karina, mendekatkan wajahnya hingga dia bisa mencium aroma rokok dari mulut wanita itu. Come on, tidakkah kau punya batas limit? Tandasnya. Daniel menyentuh pipi merah itu. Jangan lupa satu hal, Karina. Daniel menjaga kalimatnya. Intonasi suaranya begitu sensual. Kita sama-sama tidak memiliki batas limit, karena itu kita berada di tempat ini sekarang, sambungnya. Permainan yang tak henti, hanya beberapa menit itu kembali membara, kembali menggelora. Malam ini sepertinya Daniel tidak akan pulang. Karina membuatnya mampu bertahan sepanjang malam. Membuatnya tergila-gila karena permainan yang selalu mengesankan. Mentari terbit dengan begitu cepat. Sofia yang baru saja tertidur selama 3 jam, memaksakan diri untuk segera bangun, segera mandi dan berangkat ke kantor. Lagi pula, kenapa dia tidak tidur? Kenapa aku malah menunggunya? Untuk Sofia, begadang bukan hobinya. Dan dia juga tidak ada pekerjaan yang membuat Sofia terjaga semalaman. Wanita itu hanya duduk cemas, tak jelas. Sesekali menatap jendela kamar, berpikir bahwa suaminya itu pulang. Nyatanya si brengsek itu tidak pulang. Sofia melahap roti dengan sosisnya secara rakus. Dia kesal terhadap dirinya yang bodoh. Apakah taksiku sudah datang? Tanya Sofia. Hendra mengangguk. Sudah, Non. Sofia pun beranjak dari tempatnya. Berjalan menuju luar rumah. Kemudian berpapasan dengan Daniel. Pria itu tampak kacau. Kancing kemeja yang tidak dimasukkan dengan baik. Wajah kusut yang kurang tidur dan satu yang membuat Sofia terperangah. Bekas cinta yang banyak mengulat di leher pria itu. Seakan-akan dia bercinta dengan wanita yang haus dengan cinta. Apa yang kamu lihat, Sofia? Bariton suara itu mengejutkan Sofia. Gadis itu menggeleng kencang dan buru-buru melanjutkan langkah. Tunggu. Daniel menghentikan langkahnya. Nanti malam layani aku. It's crazy, and I know that. Bagai tertampar keras, kemudian dilempar dari tebing yang curam. Begitulah yang dirasakan Sofia setelah mendengar kalimat yang diucapkan dari bibir Daniel. Ia tahu kalau Daniel baru saja bercinta dengan wanita yang entah siapa. Wanita yang Sofia sendiri tidak tahu dan tidak ingin kenal juga. Lalu kenapa Daniel mengatakan itu padanya? Bukankah suaminya biasa menggunakan jasa wanita-wanita yang dimilikinya? Dan Sofia yakin Daniel tidak mungkin kehabisan stok. Sofia, Jaden tidak tahu apa yang tengah dipikirkan Sofia, tetapi dia tahu saat ini gadis itu sedang tidak ada di sini. Kau baik-baik saja kan, Sofia? Ulang Jaden. Melambaikan tangan di depan wajah Sofia, berharap gadis itu tersadar. Ah, maaf Jai. Sofia tersentak, menggeleng kencang. Tadi kau bicara apa? Apa ada yang kau perlukan? Sial, karena hal itu, Sofia malah tidak fokus bekerja. Padahal hari ini adalah hari pertama dia bekerja sebagai asisten Jaden. Jaden tersenyum tipis. Tidak ada, aku hanya ingin mengajakmu makan siang. Sofia menatap arloji mungil di tangannya, kemudian menggerutu dalam hati. Sudah berapa lama dia melamun hal tidak penting itu? Apa kau baik-baik saja, Sofia? Tanya Jaden lagi. Ada yang Sofia pikirkan, dan Jaden ingin tahu itu. Meski kemungkinan besar, Sofia tidak akan bercerita apapun padanya. Sofia berdiri dari tempat duduknya, merapikan kalung nemteknya. Baiklah, ayo. Aku sudah sangat lapar, ujar Sofia. Yang sebenarnya tidak terlihat lapar, memikirkan Daniel membuatnya perutnya seakan terisi penuh. Mereka pun memutuskan makan siang di dekat kantor. Tentunya tidak hanya berdua, karena sahabatnya Cika selalu setia menemani Sofia, atau lebih tepatnya, dia hanya ingin satu langkah lebih dekat dengan Jaden. 1 burger dan kentang untuk Sofia, 1 porsi pasta cheese untuk Jaden, dan 1 porsi salad untuk Cika yang sedang diet. Sofia mencelupkan 1 potong kentang ke dalam saus pedas. Cukup pedas untuknya yang tidak terlalu suka pedas, tetapi kali ini dia
ingin mencoba yang berbeda. Mungkin dengan makan pedas, dia bisa sedikit mengalihkan pikirannya. Ayo, oke Sofia. Cika mengangkat alis kirinya. Tak biasanya, sahabatnya itu memesan saus. Bukankah Sofia lebih suka dengan saus cheese ataupun mushroom? Fine, singkat Sofia. Kembali mencelupkan kentang dan rasa pedas mulai beraksi dengan cepat. Tak sesuai dengan ekspektasinya. Sofia mulai mendesis, meneguk minuman dingin beberapa kali. Orang rekannya itu mulai memperhatikan Sofia. Jayden mengernyit, menatap Cika. Begitupun Cika, keduanya heran. Kau tidak suka pedas, tapi kau malah makan pedas. What's wrong with you? Sofia, khawatir Cika. Mengingat beberapa hari yang lalu, Cika menemukan hal yang tidak terduga. Suami sahabatnya itu bersama wanita lain, dan mereka saling memanggil sayang. Mungkinkah ada kaitannya dengan itu? Cika tidak ingin menebak-nebak. Lagi pula, dia sendiri tidak tahu apakah Dani dan wanita itu benar-benar memiliki hubungan yang otaknya pikir. Wanna try something new? Dalih Sofia. Mungkin saat ini dia terlihat sangat bodoh. Bukankah ada batasan dari mencoba hal baru yang jelas-jelas tidak bisa dicobanya? Cika berdecak, menjauhkan Sofia dari makanannya, meminta air putih pada waiters. Don't try if you can. Taste it, so stupid. Kalian sangat dekat, komentar Jayden melihat Cika yang begitu perhatian pada Sofia. Keduanya kini menatap Jayden. Tentu saja, Cika berucap dengan nada bangga. Kita itu soulmate. Papa itu tidak perlu khawatir. Selagi Sofia menjadi istri Daniel, maka keluarga kita tidak akan kekurangan uang. Lontar Anita. Hamzah ayah Sofia terlihat berpikir begitu keras. Selama ini, putri sambungnya itu berbisnis tetapi tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Selalu gagal dengan alasan merugi atau ditipu oleh temannya. Dia pun sedikit ragu memberikan uang itu pada Anita. Iya, Papa sangat tahu itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan Papa, apa temanmu itu bisa dipercaya? Apa kau yakin kali ini bisnismu berhasil? Sekalipun dia mendapatkan uang dengan percuma, sejujurnya Hamzah meminta uang untuk bisnis saja. Dia tidak pernah meminta uang untuk keperluan keluarga ataupun keperluan pribadinya. Iya Pak, kali ini temanku itu bisa dipercaya, jawab Anita dengan malas. Bawel banget sih, runtuknya dalam hati. Ya udah, Papa transfer aja ke rekening aku ya. Anita memutar kakinya, memberikan senyum. Terbaiknya sebelum keluar dari ruangan sang ayah. Sementara itu Hamzah duduk dengan kepala yang berdenyut-denyut. Ia menyayangi putri sambung seperti putrinya sendiri. Tidak ada perbedaan antara Sofia dan Anita. Tetapi akhir-akhir ini dia merasa sudah menjadi ayah yang jahat untuk putri kandungnya itu. Hamzah mulai meragukan banyak hal. Pikirannya mulai tercerahkan semenjak putri tak pernah menghubunginya lagi. Sofia pun tidak pernah mengangkat teleponnya. Apa aku datang saja ke rumahnya? Gumam Hasan. Bukankah sesekali datang ke rumah menantu bukan hal yang buruk? Anita duduk di pinggir kolam renang, menunggu ponsel berdering. Notif pesan yang menandakan uang masuk ke ATM-nya. Dan setelah itu, dia akan belanja sepuasnya. Ya, belanja. Bukan bisnis. Lagi pula, untuk apa dia susah-susah mencari uang? Ibunya menikah dengan pria kaya, bukan untuk membuatnya bekerja, tetapi untuk menikmati hidup. Bukankah itu yang diucapkan ibunya sejak sang ibu memutuskan menikah lagi? Sepertinya kamu senang sekali, nak, saut ibu. Tiba-tiba muncul, meletakkan segelas jus stroberi favorit Anita. Untuk 10 tahun sebelumnya, Anita hidup menderita dengan ayah yang tidak bertanggung jawab. Ayah yang hanya mau memberikan duka dan nestapa. Namun sekarang kehidupannya berubah drastis. Ia hidup bak ratu, di mana tak hanya uang, tetapi kebutuhannya sangat tercukupi. Oh, tentu dong, Ma. Anita meneguk jus tersebut. Zoya duduk di sebelah putrinya, menatap mimik bahagia Anita yang juga membuat hatinya bahagia. Ibu mana yang tidak ingin melihat anaknya bahagia? Bahkan untuk melihat wajah bahagia putrinya, Zoya rela melakukan apapun. Zoya bahkan tidak sadar bahwa memanjakan putrinya sama halnya dengan dua mata tombak yang secara tidak sengaja
akan dia sesali suatu hari nanti. Kesedihan yang dulu dia rasakan bersama putrinya membuat Zoya memanjakan Anita. Sangat memanjakannya. Zoya ingin membayar tahun-tahun itu dengan segala yang dia punya saat ini. Bagi-bagi dong, apa yang membuat kamu bahagia hari ini? Zoya bertanya. Ping! Suara ponsel membuat memik Anita semakin sumringah, semakin cerah. Gadis itu buru-buru mengusap layar ponsel. Sejumlah uang masuk, tetapi tidak sesuai dengan permintaan yang dia ingin. Apa-apaan ini? Anita berdiri, kesal, marah, bercampur menjadi satu. Zoya pun ikut berdiri, tak tahu apa yang terjadi. Tetapi sepertinya pesan itu membuat putrinya sangat marah. Ada apa, nak? Tanya Zoya cemas. Apa ada hal yang buruk yang terjadi? Mama diam. Jangan membuatku semakin kesal. Bentak Anita.